Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat dan bersemangat belajar dengan rela. Kali ini kita akan belajar sistem pencernaan manusia. Materi kelas 5, tema 3, muatan pelajaran IPA. Baik, siap ya? Dari kalian, adakah yang suka makan? Ayo, apa makanan yang kalian suka? Pasti setiap anak memiliki makanan kesukaannya masing-masing. Dan pernahkah kalian mendengar ibu atau ayah berkata, ayo makan yang banyak, biar tubuh besar? Pernah ya? Nah, bagaimana sih sebetulnya proses makanan kita yang kita makan hingga menjadi zat pertumbuhan bagi tubuh kita? Nah, kali ini kita akan belajar bersama-sama. Yang perlu kalian ketahui, kita manusia memiliki sistem pencernaan yang terdiri dari beberapa organ yang penting. Salah satunya adalah mulut, kemudian kerongkongan atau yang disebut juga dengan esofagus, kemudian lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Ayo kita bahas satu-satu organ pencernaan manusia. Yang pertama adalah mulut. Mulut adalah organ pertama makanan masuk ke dalam tubuh manusia. Dalam mulut terjadi dua proses pencernaan, yaitu proses secara mekanis dan proses secara kimia. Bagaimana proses pencernaan mekanis terjadi dalam mulut? Nah, proses secara mekanis dilakukan oleh gigi dan lidah mengunyah kemudian memperhalus makanan yang kita makan. Kemudian fungsi dari lidah adalah mengatur letak makanan hingga sampai kepada makanan itu kita telan. Kemudian proses secara kimiawi. Nah, proses kimiawi di mulut dilakukan atau dijalankan fungsinya oleh air liur. Air liur dalam mulut kita mengandung enzim petialin, yaitu enzim yang berfungsi mengubah amilum menjadi gula. Setelah makanan ditelan, makanan akan masuk ke dalam kerongkongan. Apa itu kerongkongan? Kerongkongan adalah tabung otot yang menghubungkan tenggorokan dengan lambung. Kerongkongan memiliki panjang sekitar 20 cm dan dilapisi oleh jaringan merah muda yang lembab yang disebut dengan mukosa. Dalam kerongkongan hanya terjadi pencernaan secara mekanis saja, yaitu yang dilakukan oleh dinding-dinding kerongkongan melakukan gerakan mendorong makanan menuju ke lambung. Nah, gerakan ini disebut dengan gerakan peristaltik. Setelah melalui kerongkongan, makanan akan masuk ke dalam lambung. Lambung adalah ventriculus berupa suatu kantong yang terletak di bawah sekat rongga badan. Ada 3 bagian penting dalam lambung. Apa saja? Yang pertama adalah kardia, yang kedua adalah fundus, dan yang ketiga adalah pylorus. Sebagaimana proses pencernaan dalam mulut, di dalam lambung juga terjadi 2 proses pencernaan, yaitu pencernaan secara mekanis dan pencernaan secara kimiawi. Pencernaan secara mekanis dilakukan oleh dinding-dinding lambung dengan melalui gerakan meremas dan mengaduk makanan yang masuk ke dalam lambung. Selain proses pencernaan secara mekanis, di dalam lambung juga terjadi proses pencernaan secara kimiawi. Proses pencernaan secara kimiawi dalam lambung dilakukan oleh beberapa zat. Yang pertama adalah
HCl atau yang kita sebut dengan asam lambung. HCl berfungsi membunuh kuman dalam makanan. Kemudian proses kimiawi juga dilakukan oleh enzim yang terdapat dalam getah lambung. Apa saja? Ada enzim pepsin yang mengubah protein menjadi pepton, ada enzim renin yang mengendapkan protein susu menjadi kasein. Setelah makanan keluar dari lambung, makanan akan menuju ke dalam usus halus. Usus halus ini adalah usus yang paling panjang dan dibagi menjadi 3 bagian yang berbeda. Yang pertama adalah usus 12 jari, yang kedua adalah usus kosong, dan yang ketiga adalah usus penyerapan. Mari kita bahas proses pencernaan makanan selanjutnya. Setelah keluar dari lambung, makanan akan menuju ke usus halus. Bagian pertama dari usus halus, makanan akan melalui usus 12 jari. Di dalam usus 12 jari terjadi pencernaan secara kimiawi yang dilakukan oleh cairan empedu dan getah pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim. Yang pertama ada enzim amilase yang berfungsi mengubah zat tepung menjadi gula. Kemudian ada enzim tripsin yang berfungsi mengubah pepton menjadi molekul yang lebih kecil. Kemudian yang ketiga ada enzim lipase yang berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Setelah melalui usus 12 jari, makanan akan melewati usus kosong. Usus kosong adalah usus yang memiliki panjang kurang lebih 2,5 meter. Di dalam usus kosong terjadi proses pencernaan secara kimiawi, yaitu proses pencernaan yang dilakukan oleh enzim erepsin yang berfungsi mengurai pepton menjadi asam amino dan enzim maltase, sukrase, laktase yang menguraikan karbohidrat. Setelah melalui beberapa tahap pencernaan, makanan selanjutnya masuk ke dalam usus penyerapan. Nah, disinilah sari-sari makanan atau nutrisi yang berasal dari makanan diserap oleh tubuh. Usus penyerapan berfungsi menyerap sari-sari makanan melalui jonjot-jonjot usus yang mengandung kapiler darah dan menyerap sari-sari makanan, kemudian selanjutnya disebarkan ke seluruh tubuh melalui sel darah. Setelah melewati usus halus, sisa makanan akan masuk ke dalam usus besar. Di dalam usus besar terjadi penyerapan air dan garam-garam mineral. Kemudian sisanya atau ampasnya difermentasi oleh bakteri Escherichia coli yang kemudian disalurkan ke rektum. Bagian paling akhir dari organ sistem pencernaan manusia adalah rektum dan anus. Apa itu rektum? Rektum adalah bagian akhir dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penampungan fasis sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Saat rektum sudah penuh, otot-otot di sekelilingnya akan terangsang untuk mengeluarkan feses. Inilah yang membuat kita merasa mulas dan ingin buang air besar. Bagian akhir dari sistem pencernaan manusia terjadi di anus. Fungsi anus tidak lain adalah sebagai tempat keluarnya feses atau sisa makanan. Otot-ototnya bisa berkontraksi di bawah kendali untuk mengeluarkan pengeluaran feses. Berikut ini merupakan beberapa penyakit yang merupakan gangguan pada sistem pencernaan manusia.